Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa inilah saatnya kita akan bawa hati kita angkat tangan kita menyembah, dan kita pujikan pujian namanya. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kita bangkit bersama-sama, kita naikkan pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci. Kita bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku.
Sorak-sorai pujian kami. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan. Pulang dengan sukacita, Tuhan dimuliakan. Kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Kita bersorak bagi Tuhan, Yes, amin. sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita semua. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, Anggur baru tercurah. Haleluya. anggur baru
Silakan duduk dalam Kristus Yesus. Kami percaya bahwa urapan Allah terjadi di tempat ini dan kuasa Yesus dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan membawakan persembahan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Nanti saudara Alin berdoa untuk kita semua. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berada dalam surga, terima kasih Tuhan Terima kalau kasih. pada hari ini Kau telah sampaikan kami di tempat-Mu ini ya Terima Bapa. kasih Yesus. Tuhan, kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu, kalau sebentar Amin. kami akan memberikan persembahan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap-tiap hati kami ya Bapa, agar Amin, kami dapat Yesus. memberikan Terima kasih, Tuhan. kepadamu ya Bapa yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Terima Kau berkati kasih. tangan-tangan yang terulur, biar Engkau berkati lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Terima kasih. Terpujilah Yesus. nama-Mu, kami siap Terpujilah memberikan nama hanya Yesus. dalam nama Tuhan Yesus kami Dalam nama berdoa. Yesus. Haleluya, amin. Kita akan dengan pujian, dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu, Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. seperti air madu yang manis, Air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
berfirman. Kau berfirman Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Apapun yang terjadi, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, haleluya. Katakan sekali lagi, kau berfirman dan sembuhkanku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya Padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan padamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami terus mengandalkan Kau Tuhan. Kami terus mengandalkan Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang bersabda Tuhan bakal diselamatkan, disembuhkan. Amin, amin. Haleluya, haleluya Yesus. Kini saja Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan memberi kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani hidup ini Tuhan. Haleluya Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan pada pagi hari ini mendengar suara-Mu Tuhan. Biar dia Tuhan terus mengalir bagi kami semua Tuhan. Di saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, yang telah Kau urapi pagi hari Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Mimbar ini kami silakan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stapnus MTH. Kami persilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini saudaraku, kalau kemarin kita bicara yang lalu, kita bicara sekarang. Kekinian yang terjadi sekarang.
sekarang itu bukan detik ini, tapi sekarang-sekarang ini yang sedang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ebenezer itu juga berarti introspeksi diri. Iya, kita akan baca bersama dalam 1 Samuel 7 ayat 11 sampai 14. 1 Samuel 7 ayat 11 sampai 14. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, Monumen Ebenezer. Monumen Ebenezer juga menjadi sebuah peringatan untuk introspeksi diri. Ketika batu peringatan itu didirikan oleh Samuel, Israel diajak untuk melihat sekarang, untuk melihat diri sendiri, untuk melihat keadaan dirinya waktu itu, waktu didirikan itu. Menang itu apakah berarti orang Israel sudah benar-benar taat, sudah benar-benar mematuhi firman Tuhan, sudah takut akan Tuhan, sampai Israel diberi kemenangan. Nah itu diajak untuk memeriksa diri, untuk introspeksi diri. Setelah lewati kekalahan dan diberi kemenangan, sadarkah Israel bukan karena Israel itu taat atau hebat, tetapi karena Tuhan berbelas kasihan. Lalu didirikan monumen itu untuk apa? Menyadarkan Israel, bukan kamu yang hebat, bukan kamu yang kuat, bukan karena kamu taat, tetapi semua ini karena dari Tuhan. Nah, untuk selanjutnya, ketika orang Israel melihat monumen itu, Israel diingatkan supaya kembali koreksi diri. Bahwa kalau ada saat ia melihat itu, mungkin sudah 10 tahun, mungkin udah 20 tahun, mungkin 50 tahun kemudian, udah ganti generasi, tapi fungsi monumen itu tetap untuk mengoreksi diri, introspeksi diri, supaya Israel ingat kalau mereka ada dengan keadaannya saat mereka melihat batu itu, semua karena Tuhan yang baik, semua karena Tuhan yang mengasihi. Saudara-saudaraku, masing-masing kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Hampiri monumen Ebenezer milik kita masing-masing. Saya katakan minggu-minggu lalu kita harus punya monumen Ebenezer itu dalam hidup kita. Sesuatu yang mengingatkan tentang hal-hal penting dalam hidup kita. Mungkin dalam beberapa, ini masuk minggu ketiga, dalam beberapa minggu ini saudara sudah mulai, mungkin selama ini nggak punya monumen yang bisa mengingatkan saudara akan kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kembali saya ingatkan, coba carilah monumen itu. Ya. Saudaraku, ada satu peristiwa yang sampai sekarang saya ingat dan itu jadi monumen buat saya. Satu kali saudaraku, saya mengendarai motor, mobil depan, ini masih umur 21 atau 22. Saya sudah jadi vikaris di Bandung.
Itu berarti tahun 80, saudara. Ini yang baris depan ini cuma Pak Ketut yang udah lahir. Tahun 80 itu. Saya mengendarai motor, mobil depan itu mobil bak terbuka angkutan barang, yang kesenggol itu tetanus, saudaraku. Dia ngerem mendadak, sayanya juga ceroboh. Saya ngerem tapi tetap ban berhenti, tapi terus ngepot gitu ya. Ngepot, ban depan saya rem depan belakang, jadi bannya itu terus begini, saudara. Set. Nah, kaki saya masuk ke kolong mobil, kena knalpot, saudara tahu knalpot, udah karatan, panas, saudaraku ya. Jadi itu di bagian luar, sisi luar kaki kanan, gitu. Kena besi karatan dan panas, lalu infeksi. Dokter bilang ini terlambat sedikit, dipotong katanya. Dikorek, saudaraku. Saya ingat waktu itu ada doa puasa se-Jawa, dan banyak pendeta-pendeta mendoakan, dan ternyata kaki saya nggak jadi dipotong. Itu monumen, saudaraku, buat saya. Jadi kalau saya punya kaki dua sekarang ini, itu kemurahan Tuhan. Karena doa banyak orang, sehingga kaki ini nggak jadi dipotong. Itu mengingatkan saya tentang satu kemurahan Tuhan, satu peristiwa yang seharusnya celaka buat saya, tapi Tuhan menolong. Itu satu. Tapi mungkin saudara bisa bikin atau bisa membuat monumen-monumen lain. Ya. Mungkin kita bisa buat monumen kalau saya ingat-ingat, harusnya saya sudah mati, berarti sekarang ini Tuhan perpanjang umur saya. Ada satu titik yang saudara bisa ingat. Nah, ketika mengingat itu, saudaraku, bukan hanya ingat masa lalu, tapi ingat sekarang. Perbaiki diri, koreksi diri dulu, lalu perbaiki diri. Setelah kita jauh berjalan melewati perjalanan panjang hidup ini, mari kita berhenti sejenak. Berhenti untuk memeriksa diri, berhenti untuk memeriksa hati dan pikiran. Apakah hidup saya, apakah hidup kita semua sudah berkenan pada Tuhan atau masih acak-acakan? Introspeksi itu bertujuan agar kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Memperbaiki apa yang kurang dari diri kita, lalu kita berusaha membuat perbaikan-perbaikan. Mazmur 139 ayat 23. Mazmur Daud demikian. Selidiklah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Cara Daud melakukan introspeksi diri adalah dengan mempersilahkan Tuhan untuk menguji hati. Ya, mempersilahkan Tuhan untuk menguji pikiran. Mempersilahkan Tuhan ngobok-ngobok nih pikiran, hati. Daud bilang, ujilah aku Tuhan, kenalilah pikiranku, lihatlah hatiku. Saudaraku, persilahkan Tuhan untuk menguji, memeriksa hati. Dan kalau ditemukan ada kesalahan, Daud mohon agar Tuhan menuntun. Kalau ditemukan kesalahan, Daud minta ampun, lalu minta Tuhan menuntun. Penting ini, saudaraku. Minta ampun dan minta Tuhan menuntun. Jangan minta ampun selesai terus jalan sendiri. Nanti kita akan terperosok lagi dalam dosa. Diperlukan kejujuran terhadap diri sendiri. Saat kita introspeksi, saudaraku, diperlukan kejujuran agar mendapatkan hasil maksimal.
Persilakan Tuhan untuk masuk dalam pikiran. Persilakan Tuhan untuk masuk dalam hati. Perlu kerelaan untuk dikoreksi. Ya. Silakan Tuhan. Periksa. Ini namanya bedah dosa. Saudara, mungkin hari ini saudara pikir Pak Pendeta ngomong bedah dosa. Saudara, penting. Karena kita ini suka ngumpetin dosa. Atau menganggap dosa sebagai satu hal yang biasa. Karena dosa kita lakukan dari sedikit-sedikit lalu menjadi biasa. Karena jadi biasa menganggap itu bukan dosa. Seringkali kita berpikir bahwa dikatakan dosa dan salah kalau itu ketahuan, betul? Iya. Kalau nggak ketahuan, bukan dosa. Gitu. Dalam hubungan suami istri, relationship-nya, yang penting nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan bukan dosa, kalau nggak ketahuan bukan selingkuh. Ini saudaraku. Karena kebiasaan akhirnya yang dosa dianggap biasa. Silakan Tuhan masuk hatimu untuk bedah dosa. Dikorek-korek saudaraku. Dibersihin. Minta ampun, lalu minta Tuhan menuntun. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan jadikan jadikan doa Daud menjadi doa kita. Tuhan, saya buka hati. Tuhan, saya persilahkan untuk membedah hidup saya. Apakah ada dosa? Beritahu, saya minta ampun dan mohon dituntun. Puji Tuhan. Apa yang perlu kita periksa hari ini? Firman Tuhan tentu ingin membantu saya dan saudara untuk lebih fokus tentang apa yang harus kita introspeksi. Yang pertama saudaraku, marilah kita periksa diri tentang bagaimana dengan kasih kita. Ya, kasih kita. Kasih kita kepada Tuhan seperti apa? Kasih kita pada sesamanya bagaimana? Saudaraku. Mengasihi Tuhan itu diukur dari mana? Ya, ini saudaraku. Apakah diukur dari rajinnya berdoa? Itu. Apakah diukur dari rajinnya atau besarnya memberi persembahan atau persepuluhan? Apa itu ukuran mengasihi Tuhan? Saudara, saya ingin katakan, mengasihi Tuhan itu soal hati. Amin. Mengasihi Tuhan itu bukan soal uang. Mengasihi Tuhan itu bukan soal-soal lain. Mengasihi Tuhan itu soal? Saudara berat banget menjawabnya. Apakah saudara kurang mengasihi Tuhan? Sepertinya begitu. Karena ditanya soal hati, saudara berat banget. Yang paling tahu soal hati adalah diri sendiri dan Tuhan. Iya. Walaupun demikian saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan itu soal hati dan saudara sudah mengucapkannya dengan yakin dan saya senang itu. Tetapi saudaraku, kasih itu kelihatan. Kasih itu nyata. Dari mana? Dari perbuatan nyata, dari tingkah laku kita. Jadi orang bilang, Om Do ngomong kasih, mengasihi Tuhan soal hati saya, tapi enggak ada kenyataannya. Enggak ada kenyataannya. Jadi dulu ada lagu tuh, mungkin yang bisa itu Ibu Doroti nih. Semua bisa bilang. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Nah sekarang saudara sudah ngomong tadi soal hati saya. Nggak ada artinya kalau tanpa nyatakan itu dalam perilaku.
Nyatakan itu dalam perbuatan, termasuk saudaraku, nyatakan itu dalam rajin berdoa. Nyatakan itu dalam apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Batu peringatan yang didirikan Samuel bertujuan agar ketika Israel melihatnya, mereka mau periksa diri, introspeksi diri, bahwa Tuhan sudah menolong, bahwa Tuhan sudah memberi kemenangan. Jangan lupakan semua itu. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada Tuhan yang menolong, dimohon, diharap orang Israel mengasihi Tuhan. Juga kepada kita. Karena Tuhan sudah menolong kita, diingatkan. Tuhan gak minta apa-apa. Yang Tuhan minta adalah kita mengasihi Dia. Matius 22 ayat 34, kalau perikop ini ada di 34 sampai 40, saya akan bacakan ayat 26 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberi tahu caranya mengasihi Tuhan. Ya, enggak rumit dan enggak sulit. Ya, semua bisa melakukan. Cara mengasihi Tuhan itu adalah dengan cara seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang lain bagaimana caranya? Sama seperti mengasihi diri sendiri. Kita yang paling tahu merawat dan menjaga diri sendiri. Menjaga dan merawat tubuh kita. Dan dengan cara yang sama, kita lakukan kepada Tuhan. Saudaraku, kenapa kita mandi sebelum ke gereja? Sorry kalau ada yang gak mandi, gak apa-apa sih. Karena ke gereja gak ada hukumnya harus mandi loh saudaraku. Umumnya kita mandi, kenapa? Kita merawat tubuh kita. Kita menjaga. Nah dalam hubungan kita dengan Tuhan, kasihi Tuhan, ya seperti itu. Kita makan, kita minum, lalu kita rawat diri kita dengan cara itu. Hubungan kita dengan Tuhan, kita perlakukan seperti itu dan juga hubungan dengan sesama. Kalau tubuh kita dipukul begini, sakit. Saudara pernah memukul diri sampai sakit? Saudara ke orang Tiongkok kalau minta maaf saudaraku, dia memukul dirinya. Dia pukul dirinya. Dia pukul dirinya. Sakit. Bahkan ada yang kungfu itu sampai menghukum diri, menghilangkan jurus-jurusnya itu dengan melakukannya sendiri. Bisa. Sakit. Nah jangan lakukan itu kepada orang lain. Apalagi kepada Tuhan. Jadi mengasihi. Kita periksa apakah hari-hari ini kita dalam keadaan benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 20-21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Simpelnya saudara, Allah itu gak kelihatan. Gak kelihatan, hati saudara juga gak ada yang lihat. Tapi tadi dikatakan wujudkan itu dalam perbuatan nyata. Ya, mengasihi Allah yang tidak kelihatan diwujudkan dengan mengasihi sesama manusia. Itu luas. Lebih sempit lagi siapa saudara? Saudara kita. Kalau kita gak mengasihi saudara, ya jangan bilang kita mengasihi manusia. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan. Gitu. Karena yang kelihatan, yang dekat, kita gak bisa mengasihi. Apalagi yang
tidak kelihatan. Ya, jika tidak mengasihi saudara yang kelihatan, bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Yang kelihatan dulu, baru yang tidak kelihatan. Ini mungkin beda dengan yang pernah saudara dengar, yang gak kelihatan dulu, yang rohani dulu, baru yang jasmani. Ya boleh juga lah. Mungkin orang-orang yang setengah dewa dan setengah malaikat seperti itu bisa. Tapi saya pikir yang kelihatan dulu lah. Yang praktis-praktis dulu. Yang nyata-nyata dulu. Karena yang nyata ini adalah keluar dari hati. Keluar dari hati. Ya. Yang kedua saudaraku, bagaimana dengan kesetiaan kita? Iya, kesetiaan. Pada masa pandemi ini saudara, banyak hal yang berubah. Ya, pola hidup, juga gaya hidup banyak dipengaruhi oleh situasi pandemi. Pertanyaannya adalah apakah pandemi ini bisa mempengaruhi kesetiaan seorang, baik kepada Tuhan, kesetiaan suami istri, kesetiaan dalam pekerjaan atau kesetiaan dalam hal-hal lain. Bisa enggak pandemi mengubah itu semua? Bisa? Bisa mengubah? Saya turunkan pertanyaannya. Bisa mempengaruhi? Bisa mempengaruhi atau mengubah? Iya. Seharusnya tidak bisa mengubah, betul? Mempengaruhi? Bisa, terserah mau mempengaruhi atau enggak kan? Tapi mengubah harusnya tidak. Tapi faktanya saudaraku, pandemi ini mengubah kesetiaan banyak orang. Kadang-kadang kesetiaan itu dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan. Ya mungkin kalau vulgarnya kesetiaan dipengaruhi duit. Bisa begitu kan? Dan itu banyak terjadi dalam pola hubungan antar sesama. Termasuk pola hubungan dalam keluarga. Ya, saudaraku, pandemi ini bisa menjadi ujian kesetiaan. Serius saudaraku, pandemi. Nah, batu peringatan menjadi cara untuk mengingatkan Israel tentang kesetiaannya pada Tuhan. Ketika melihat batu Ebenezer, orang Israel seharusnya bertanya pada diri sendiri, selama ini, sampai hari ini, apakah saya masih setia kepada Tuhan? Ya, apakah saya masih setia kepada Tuhan? Amsal 20 ayat 6, nih saudaraku, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Iya. Kalau baik itu bisa dadakan, saudara. Ya, bisa dadakan kalau baik. Tapi kalau setia nggak bisa dadakan. Ya. Coba saudara ada yang ketawa itu ngeh banget itu ya. Kalau baik itu bisa kayak telur ceplok, saudaraku. Sebentar jadi. Tapi kalau kesetiaan nggak bisa. Kalau kesetiaan itu perlu waktu yang panjang, seumur hidup. Ya. Kalau dalam pernikahan selalu saya katakan fidelitas. Bukan hanya kesetiaan tapi saling setia. Kapan? Berapa lama? Ya sepanjang hidup, saudaraku. Saudara yang masih duduk berdua hari ini harus terus membuktikan. Baik belum tentu setia, setuju nggak? Lu saudara nggak setuju nggak apa-apa kok. Tapi menurut saya baik itu belum setia berdasarkan ayat ini. Baik hati banyak. Yang setia dibilang siapa yang menemukan? Langka banget. Baik tidak sama dengan setia. Jadi saya bilang baik itu seperti telur ceplok, saudaraku. Ya. Begitu tahu bulat digoreng mendadak, itu baik hati itu. Tapi hati yang setia enggak seperti itu. Ya. Kesetiaan pada Tuhan juga enggak ditunjukkan dari rajin. Kalau saudara yang rajin, jangan bangga saudara dibilang setia. Kenapa? Karena belum teruji sampai saudara mati.
Kalau saudara udah mati, no, baru dibilang orang itu setia seumur hidupnya gitu. Kembali, kesetiaan itu soal hati. Amin. Katakan sama-sama, kesetiaan itu soal hati. Hati siapa? Ya katakan. Tapi masalahnya saudaraku, kesetiaan itu juga sama seperti kasih, harus diwujudkan dalam kenyataan-kenyataan. Enggak boleh hanya di hati saja. Jadi saudaraku, kita jadi orang baik harus. Tapi kebaikan itu juga harus didampingi dengan kesetiaan. Kesetiaan itu panjang, baik itu bisa naik turun saudaraku. Iya, hari ini bisa baik, besok bisa jahat, bisa enggak? Banyak gitu. Ini orang kemarin tuh baik banget, sekarang begini, bisa? Bisa. Tapi orang setia enggak? Dia tuh setia banget gitu ya. Saudaraku, pemain bola di Eropa itu yang dicari uang saudaraku ya. Pendapatannya sampai jutaan. Bahkan jutaan dolar saudaraku. Lalu pindah-pindah klub gitu, mainnya bagus. Tapi ada beberapa yang saya tahu, seumur hidupnya di klub itu dipuji, dia setia. Waktu klubnya krisis keuangan, dia tetap di situ. Terus gitu. Ada. Mungkin salah satu contohnya Ryan Giggs ya. Ya itu benar-benar di klub sampai dia berhenti main bola dalam usia yang di atas rata-rata. Sekarang dia dibilang dia paling setia terhadap klubnya. Saudaraku, bisakah kita seperti itu? Setia pada gereja, setia pada Tuhan. Ya. Jangan jadi orang Kristen kutu loncat, saudaraku. Banyak yang seperti itu. Ya. Hanya karena ya kayak partai aja jadinya. Ya. Kan ada sesuatu pindah ke sono, dari sono pindah ke sono. Jangan. Setialah pada Tuhan, setialah pada gereja. Ini terakhir, bagaimana dengan ibadah kita? Ini real banget saudaraku, real banget. Ya. Di masa sebelum pandemi, nggak ada aturan bagaimana soal ke gereja, bebas. Ya, saudara mau ke gereja, kapan saja, jam berapa saja, di mana saja, bebas. Ya, dan pada masa-masa sebelum pandemi kita lihat orang Kristen begitu semangat ke gereja, bersemangat beribadah, lalu datanglah pandemi. Lalu kita harus beribadah di rumah masing-masing. Nggak ada yang pergi ke gereja, yang ke gereja hanya pelayan saja. Di awal pandemi, saudaraku, niat, semangat untuk ibadah di rumah saja, semangat banget, saudaraku. Semangat. Hatinya rindu sekali ke gereja ya. Karena itu waktu buka gereja ibadah pertama, itu berebut, saudaraku. Karena beberapa itu rindu sekali. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi saudaraku, hanya dengan bibir. Hatinya tidak. Lain di bibir, lain di hati. Saudara ingat itu? Ya. Kalau Bob Tutupoli menyanyi itu, hari ini saudaraku nyanyikanlah itu. Jangan terjadi pada diri kita sendiri. Lain di bibir, lain di hati. Ini Tuhan bilang loh. Saya enggak ngarang saudaraku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat ini kalau disimpulkan dengan kalimat yang mudah diingat adalah memuliakan Tuhan itu jangan lain di bibir, lain di hati. Jadi kalau kita ibadah, kalau kita berdoa,
Kita menyanyi, bibir dan hati harus seirama, harus sama. Supaya ibadah kita benar-benar memuliakan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Karena saudara sangat bersemangat untuk melatih diri beribadah. Ya. Biasakan diri beribadah. Ini penting saudaraku. Apanya yang dilatih? Apanya yang dibiasakan? Saudaraku, karena kita sering mendengar, apalagi pendeta-pendeta karismatik Pantekosta, Betel, saudaraku. Jangan ibadah karena kebiasaan. Siapa yang nggak pernah dengar ucapan seperti ini, yang nggak pernah dengar angkat tangan. Berarti saudara pernah dengar semua ya. Jangan ibadah menjadi kebiasaan. Tuh lihat tetangga, sehari sekian kali, kebiasaan itu. Nah, sementara saudara sekali juga enggak. Iya. Oh enggak, saya juga 5 kali. Bangun tidur, makan pagi, siang, sore, mau tidur. 5 ya? 5. Yang dimaksud bukan doa itu, saudaraku. Yang dimaksud membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau yang dibilang berdoa. Kalau itu memang ada keperluan. Nah, apa yang dilatih, apa yang dibiasakan, saudaraku? Ke gereja memang bolehlah orang bilang jangan karena kebiasaan. Tapi saya bilang kalau orang gak biasa ke gereja, bagaimana bisa fokus? Ya, gak bisa. Karena gak biasa ke gereja, asing. Gereja jadi asing. Saudara kan kita berbagai dari latar belakang gereja juga, lalu kumpul di sini. Ada beberapa orang waktu mulai datang kebaktian itu ada musik terus tepuk tangan, dia begini saudaraku. Siapa yang pernah begini waktu awal-awal di sini? Ada kan? Oh, ngaku tuh, ada istri yang mulai noel-noel suami. Ya. Ke gereja tepuk-tepuk tangan, kayak nepukin burung aja. Iya. Jadi saudaraku, ibadah itu dibiasakan supaya dengan biasa kita bisa fokus. Yang biasa, yang rajin saja kadang-kadang gak fokus. Betul gak? Ya, niat banget karena kalau gak ke gereja nanti dosa katanya. Gak ke gereja dosa ya? Kalau gak ke gereja dosa, jadi maksain diri ke gereja. Padahal di gereja ngantuk saudaraku, karena tadi nonton MU main kalah nyesel gitu. Terus tidur sambil jengkel gak bangun-bangun, wih kaget. Gak bisa tidur maksudnya. Terus bangun kaget, wah harus ke gereja. Sampai di gereja ngantuk, ada yang ngantuk gak ini? Kalau ngantuk itu gampang saudaraku. Itu biasanya yang rajin jawab haleluya saudaraku. Enggak ditanya juga jawab haleluya dia. Haleluya. Rajin diperlukan, harus dibiasakan supaya bisa konsentrasi dan biasa konsentrasi. Apa yang dibiasakan saudaraku? Tadi rajin, penting membiasakan diri rajin. Lalu rajin ini melatih sikap. Melatih sikap untuk konsentrasi dan bisa mengikuti detail liturgi. Ya. Jadi saudara yang rajin nih, saudara tahu habis nyanyi 1-2 kali, terus kolekte, terus doa firman gitu ya. Saudara gak akan bertanya, ini habis ini apa lagi sih ya? Gak selesai-selesai nih ya? Gitu. Karena jamnya di belakang, orangnya sedikit gak berani nengok saudaraku. Baru 10 menit rasanya udah 1 jam. Karena gak biasa, gak melatih sikap, gak bisa melatih sikap sehingga gak bisa konsentrasi. Saudaraku, sangat berpengaruh rajin, lalu melatih sikap, lalu detail. Detail liturgi.
Jemaat harus terlibat dalam detil liturgi. Jadi mulai dari awal sampai selesai, mulai dari mohon berkat dalam ibadah sampai pengutusan, jemaat mengikuti. Karena jemaat itu hadir bukan sebagai penonton, betul? Jemaat hadir dalam ibadah sebagai peserta ibadah. Saudara paham itu? Sebagai peserta ibadah yang mengikuti keseluruhan acara ibadah, yang mengikuti detail ibadah. Apa gereja kita ada liturginya? Ada. Dari awal sampai selesai itu kita mengikuti pola liturgi ibadah gereja. Hanya tidak disebutkan waktu awal Tuhan Yesus menyambut dengan ucapan-ucapan, tapi polanya ikut sampai terakhir pengutusan. Pengutusannya bagaimana? Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat. Itu pengutusannya. Ikuti detail liturgi. Kapan bisa ngikutin sampai detail? Kalau saudara biasa ibadah. Kalau saudara rajin ibadah. Kalau saudara punya sikap yang benar dalam ibadah. Marilah kita mau bangun kerinduan ibadah kita, melatih diri ibadah, melatih sikap ibadah, ikuti liturgi dengan detail. Lalu ini membantu, sangat membantu kita untuk taat pada firman Tuhan. Tuhan menolong kita melalui khotbah ini sehingga kita dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari kita angkat tangan kita, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. siapakah aku? Siapakah aku ini Yes, Tuhan? benar Tuhan. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Kami diingatkan untuk introspeksi diri kami. Amin. Mempersilahkan Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami. Amin. Untuk mengetahui apa kekurangan-kekurangan kami. Amin. Dan Roh Kudus ingatkan kami. Supaya kami kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalur yang Tuhan sudah tentukan. Ampuni kurang dan salah kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Biar Tuhan ampuni kami. Dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kami orang berdosa. Kami bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan membuat kami jadi biji mata Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Dan ini biarlah menyadarkan kami untuk tetap mengasihi Tuhan. Untuk lebih setia lagi. Dan terlebih Tuhan, kami mau tunjukkan itu semua dalam satu tindakan nyata. Beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya formal dalam ibadah gereja, tetapi ibadah kami tunjukkan dalam hidup yang beribadah Amin. selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Terima kasih memberkati seluruh jemaat, memberkati yang melayani Tuhan, Amin. juga korban persembahan jemaat. Tuhan berkati, Amin. berlipat kali ganda Tuhan balaskan, dan Tuhan dimuliakan. Perpuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, tentu Tuhan akan melipat gandakan hasil pekerjaan anak-anakmu. Sehingga makin sejahtera, makin dipelihara Tuhan. Tuhan dimuliakan. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing. Dan hari ini jadi hari yang penuh sukacita. Karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.